Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam semangat semuanya. Pekan ini untuk pembelajaran kimia organik saya laksanakan melalui video pembelajaran. Semoga tidak mengurangi semangat dan kepahaman teman-teman. Nanti kita tetap bisa berdiskusi melalui e-learning, ya, tanya jawab melalui e-learning. Maupun nanti kita bisa berdiskusi ketika nanti kita sudah bertemu melalui uh, Google Meet ya teman-teman. Baik, saya akan melanjutkan materi atau kompetensi yang minggu lalu sudah, maksud saya sebelum UTS ya, sudah kita pelajari sebagian, ya, yaitu tentang aromatik dan benzena. Nah, supaya teman-teman tidak lupa, saya akan mengulas sedikit ya, apa yang sudah kita pelajari kemarin. Mudah-mudahan itu bisa mereview ilmu yang sudah kita pelajari kemarin. Teman-teman bisa buka kembali catatannya. Terakhir kemarin kita berdiskusi sampai apa ya. Baik, saya kilas sedikit ya tentang kemarin kita sudah berdiskusi tentang ciri-ciri senyawa organik ya, sorry, ciri-ciri senyawa aromatik ya. Jadi kita sudah belajar bahwa aromatik itu adalah senyawa yang jumlahnya cukup banyak di alam, ya kan? Ciri-cirinya satu, dia bentuknya cincin atau siklik ya. Kemudian kedua, dia memiliki ikatan rangkap dua dan ikatan tunggal yang letaknya berselang-seling ya. Jadi rangkap tunggal seperti itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah dia memiliki ikatan rangkap ya, jumlah ikatan rangkapnya itu jumlahnya 3, 5 atau 7 ya, karena setiap satu ikatan itu memiliki 2 elektron ya. Jadi cirinya bisa dilihat dari ikatan rangkapnya ya. Kalau dilihat dari ikatan rangkapnya berarti jumlah ikatan rangkapnya antara 3, 5 dan 7. Atau kalau kita mau lihat dari elektron pi-nya, maka elektron pi-nya menjadi 2 kalinya yaitu 6, 10 dan 14 ya. Kemudian kemarin kita juga sudah bisa membedakan, mengidentifikasi apakah struktur ini termasuk aromatik atau bukan, ya kan? Kemarin kita sudah melihat yang pertama itu non aromatik karena dia tidak selang-seling ikatan rangkapnya. Yang kedua itu aromatik karena dia memenuhi dari 3 syarat tadi. Yang ketiga itu non aromatik karena jumlah ikatan pi-nya atau jumlah elektron pi-nya tidak memenuhi kaidah hukum Hakel. Kemudian yang keempat dia aromatik ya karena memiliki atau sesuai dengan 3 kriteria tadi. Nah, kemudian saya juga menyampaikan kemarin bahwa sebagian besar senyawa aromatik yang sintesis ya, yang sintesis biasanya obat-obat kimia yang kita sebut sebagai obat kimia dalam farmasi, yang itu termasuk ke dalam senyawa organik itu biasanya disintesis ya dari senyawa-senyawa organik. Nah, itu dapatnya dari mana? Nah, kebanyakan itu dapat dari turunan minyak bumi, batu bara, seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita tanya nih, kok ada bahan-bahan kimia banyak itu tuh sebenarnya asalnya dari mana? Nah, itu biasanya awalnya ya dari minyak bumi dan batu bara, kemudian hasil turunan penyulingan-penyulingannya, hasil pemisahan-pemisahannya didapatkan berbagai macam senyawa kimia yang itu bisa dibuat menjadi zat aktif di dalam obat-obat yang biasa kita gunakan ya, obat-obat sintetis yang biasanya digunakan untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Nah, salah satu senyawa aromatik yang sederhana dan itu sering sekali berada di dalam struktur aromatik itu adalah inti benzena. Nah, kemarin kita juga sudah belajar apa itu benzena ya kan? Benzena itu rumus kimianya adalah C6H6 ya. C6H6 berarti bentuknya segi 6 ya, karena dia harus siklik. Ingat kemarin bahwa setiap sudut ini adalah C ya, meskipun tidak ditulis, tapi bagi kita yang sudah pernah belajar tentang benzena, kita akan tahu bahwa di sudut-sudut ini itu ada C-nya. Ya, C itu punya tangan 4 ya kan, berarti harus ada satu tangan lagi yaitu H. Kemarin kita sudah belajar, jadi cara menuliskan struktur benzena itu bisa yang seperti ini, sebelah kiri atau hanya tidak usah kita tulis, ya menjadi sebelah kanan. Ini boleh semua, ya. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar bahwa
benzena, ikatan rangkap pada benzena itu bisa mengalami resonansi. Apa itu resonansi? Bahwa elektron pi pada ikatan rangkapnya itu bisa berpindah ke sebelahnya. Ya, berpindah ke sebelahnya, berpindah ke sebelahnya. Jadi seolah-olah ikatan rangkapnya itu berputar atau berpindah ke sebelahnya. Nah, sehingga ditemukanlah bahwa ternyata benzena itu bisa menjadi dua bentuk struktur ya, letak ikatan rangkapnya. Nah, itu dirumuskan oleh Kekulé ya, karena terjadinya resonansi itu tadi ya, sehingga seakan-akan ikatan rangkapnya itu berpindah. Ya, jadi seolah-olah benzena itu punya dua model struktur, padahal sejatinya dia cuma satu, tapi mengalami resonansi. Nah, kemudian kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa benzena itu juga bisa ditulis dengan bentuk seperti ini nih. Bentuk segi 6, dalamnya ada lingkarannya. Ya, lingkarannya ini maksudnya apa? Lingkarannya ini maksudnya adalah karena tadi nih elektron pi yang berpindah-pindah itu seolah-olah dia itu berputar-putar terdelokalisasi. Maksudnya terdelokalisasi adalah dia seolah-olah nggak kemana-mana ya, jadi di dalam ikatan di dalam struktur atau di dalam inti benzena itu berputar-putar membentuk awan elektron ya, tadi karena elektron pi itu bisa berpindah-pindah berputar seolah-olah dia membentuk awan elektron seperti kue donat ya, sehingga para ilmuwan sepakat untuk penggambaran benzena itu bisa juga digambarkan seperti ini. Ya, kemarin saya keluarkan juga ya dalam UTS organik makna tanda lingkaran di dalam benzena itu apa ya. Jadi itu karena adanya elektron pi yang terdelokalisasi. Atau dia tidak seolah-olah dia hanya berputar-putar di dalam saja membentuk seperti awan elektron seperti kue donat. Oke. Nah, ini latihan soal kemarin sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ada catatannya. Oke, nah ini adalah sekilas hibridisasi. Sebenarnya ini pembahasannya panjang untuk hibridisasi ini ya, tapi Bu Aptika hanya akan menjelaskan secara singkat saja apa sih sebenarnya hibridisasi ini. Jadi hibridisasi ini itu kaitannya dengan orbital. Ya, orbital itu apa? Memang itu butuh pembahasan yang cukup panjang. Intinya hibridisasi ini menggambarkan keberadaan dari ikatan rangkap dan ikatan tunggal dalam suatu struktur. Nah, kita mengenal hibridisasi itu ada sp3, ada sp2, ada sp. Nah, apa yang ingin saya gambarkan di sini adalah ketika di dalam struktur itu, terutama C ya, terutama atom C-nya, atom C itu kan punya 4 tangan. Jika keempat tangan dari C itu tunggal semua ikatannya, berarti hibridisasinya adalah sp3. Jadi hibridisasi itu ditulis di C-nya, nanti contohnya ada di setelah ini. Kemudian jika ada atom C yang memiliki satu ikatan rangkap, sedangkan yang lainnya adalah ikatan tunggal, maka hibridisasinya adalah sp2. Nah, jika C itu memiliki dua ikatan pi, atau di sini adalah ikatan rangkap 3. Oh, maaf, saya revisi ya. Hibridisasi sp2 ini jika C itu memiliki ikatan rangkap 2, ya, memiliki ikatan rangkap 2 jumlahnya 1, maka hibridisasinya adalah sp2. Nah, jika dia memiliki ikatan rangkap 3, 1, kemudian satunya itu tunggal, maka dia memiliki hibridisasi sp. Oke, nah ini contohnya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di sudut-sudut ini kan adalah C ya, atomnya ya. Coba kita lihat tadi, kalau semua ikatannya tunggal, dia sp3. Kalau ada ikatan rangkap 2-nya, dia sp2. Kalau ada ikatan rangkap 3-nya, dia sp. Nah, sekarang kita lihat, semua C yang ada di segi 6 ini, ya, dia punya ikatan rangkap semua. Coba, C yang ini misalkan, itu ikatan rangkap dengan C yang di sini.
ya. Kemudian C yang di sini itu punya ikatan rangkap dengan C yang sini. Begitu pula dengan C yang ini, ikatan rangkap dengan C yang ini. Nah, semua C dalam segi 6 ini nih, ya, dalam lingkaran atau cincin aromatik ini punya ikatan rangkap 2. Berarti semua hibridisasi dari C yang ada di dalam cincin aromatik ini adalah sp2. Berbeda dengan CH3, coba teman-teman lihat. CH3 ini kalau saya gambarkan ikatannya, maka dia C, ikatan ke atas H, ikatannya tunggal, ke samping H, ke bawah H. Semuanya tunggal. Berarti hibridisasinya kalau semuanya tunggal, itu adalah sp3. Nah, gitu ya. Jadi, cara gampangnya ya patokannya, dia memiliki ikatan apa? Kalau ikatannya tunggal semua, berarti sp3. Kalau ikatannya rangkap 2 berarti sp2, kalau ikatannya rangkap 3 berarti sp. Nah, ini adalah contoh soal yang harus teman-teman diskusikan. Coba beri keterangan hibridisasi pada atom karbonnya. Jadi ini caranya teman-teman harus gambarkan struktur sempurnanya dulu. Gambar struktur sempurna itu misalkan nih CH3O ya, sorry saya balik dulu CH3O misalkan. Nah, CH3O itu kalau saya gambarkan di sini misalkan CH3O seperti ini ya. Nah, teman-teman nggak akan jelas ikatannya, apakah ikatannya tunggal ataukah ikatannya rangkap. Nah, supaya jelas, teman-teman gambarkan dulu hanya. Jadi ikatannya dibuat lengkap. Maksudnya dibuat lengkap itu seperti ini. Nulisnya CH3-nya itu ditulis, nah ditulis lengkap seperti ini pakai ikatan. Nah, kalau seperti ini teman-teman nanti akan baru tahu, oh ternyata ikatannya tunggal semua. Seperti itu. Ya, misalkan saya tulis nah, misalkan seperti ini ya. Kalau seperti ini, coba bandingkan. Kalau teman-teman nulisnya CH3 seperti ini, berbeda kalau teman-teman nulisnya CH3 seperti ini. Nah, kalau strukturnya lengkap seperti ini nulisnya, teman-teman akan lebih enak. Oh, ternyata ikatannya tunggal semua. Berarti kalau tunggal semua, berarti dia adalah sp3. Ya, berarti dia adalah sp3. Nah, seperti itu. Di sp3-nya itu punyanya C. Berarti ini atom karbonnya memiliki hibridisasi sp3. Nah, jadi tugas yang ini yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman buat dulu struktur lengkapnya ini pakai ikatannya. Ikatannya digambar semua dulu. Ya, ikatannya digambar semua, kemudian teman-teman baru akan tahu hibridisasi C-nya. Apakah C-nya itu ada ikatan rangkap 2-nya, ada ikatan rangkap 3-nya, atau semuanya tunggal. Ya, kalau semuanya tunggal berarti sp3. Kalau semuanya ada ikatan rangkap 2-nya berarti sp2, ada ikatan rangkap 3-nya berarti sp. Begitu pula dengan yang B dan yang C. Ya, ini untuk PR teman-teman silakan berikan keterangan hibridisasi ya. Nanti akan kita bahas dalam pertemuan Google Meet insya Allah minggu depan. Nah, kemudian kemarin ada beberapa kelas yang sudah masuk ke dalam tata nama benzena, ada yang belum. Jadi saya jelaskan ulang ya untuk tata nama benzena. Jadi benzena itu dia bisa mengalami substitusi. Maksud substitusi itu digantikan. Siapa yang digantikan? Yang digantikan adalah atom H. Ya, jadi ini kan benzena kan tadi sudah kesepakatan ya, sudah saya jelaskan tadi ya, benzena itu bisa ditulis seperti ini. Bisa juga ditulis seperti ini nih. Nah, ininya ada H-nya semua. Ya kan? Tadi bisa ditulis seperti ini kan ya. Nah, bisa ditulis seperti ini. Nah, siapa yang digantikan? Yang digantikan itu adalah salah satu atau salah dua atau salah tiga atau salah empat ya dari atom H ini. Itu namanya reaksi substitusi. Di substitusi itu namanya
reaksi penggantian. Nah, nanti kita ada lagi reaksi eliminasi, reaksi adisi, dan seterusnya. Nah, jadi yang namanya reaksi substitusi, nanti satu dari atau beberapa dari atom H ini, dari atom hidrogen ini akan digantikan oleh gugus fungsi, ya. Di mana keberadaan gugus fungsi itu kalau di dalam obat itu bisa menimbulkan efek terapi tertentu atau efek farmakologis tertentu. Nah, misalkan kalau banyak OH-nya nanti dia bisa memiliki kemampuan antibakteri atau misalkan dia bisa sebagai antibiotik dan seterusnya. Ya, jadi penting untuk kita bisa mempelajari kenapa sih perlu ada substitusi. Ya, karena kita ingin menciptakan senyawa yang punya efek tertentu. Makanya sekarang kita tinggal pakai aja ya, oh ada obat yang bisa nurunin panas, oh ada obat yang bisa ngilangin batuk, pilek, bisa untuk menghilang nyeri dan seterusnya. Nah, itu dapatnya dari mana? Ya, itu dapatnya itu dibuat manusia sebenarnya disintesis. Caranya adalah dengan memasukkan gugus-gugus penting itu tadi. Ya, saya balik ke sini. Nah, jadi benzena itu dia bisa mengalami substitusi, yaitu atom hidrogennya tadi digantikan oleh gugus lain. Nah, bisa jumlahnya 1, bisa jumlahnya 2, bisa jumlahnya lebih dari 2. Kalau dia hanya 1, ya atom hanya yang digantikan itu hanya 1 jumlahnya, itu namanya monosubstitusi. Tapi kalau 2 itu namanya disubstitusi. Kalau 3 atau 4 dan seterusnya berarti multisubstitusi, ya, bisa trisubstitusi, tetrasubstitusi dan seterusnya. Nah, di sini kalau disubstitusi itu ada istilah orto, meta, dan para yang dipakai di dalam penamaan. Nah, nama orto, meta, dan para ini tergantung apa? Tergantung posisi dari gugusnya. Gugus yang menggantikan itu tadi, ya kan? Gugus yang menggantikan itu tadi kalau disubstitusi berarti jumlahnya berapa? 2. Kalau monosubstitusi 1. Kalau trisubstitusi 3, ya. Nah, kalau disubstitusi, kalau posisinya bersebelahan, ya, seperti ini bersebelahan C-nya, C yang tersubstitusi bersebelahan, berarti ini posisinya orto. Kalau terselang satu, ya terselang satu nih C-nya, ngitungnya yang ini sama ke sini ya, bukan ini ke sana. Kalau ini ke sana nih terselangnya banyak sekali. Jadi terselang yang terdekat, ya terselang yang terdekat. Kalau terselangnya 1 berarti dia meta. Kalau dia berbanding lurus ya, jadi dia seperti lurus 180 derajat, maka posisinya adalah para. Ya, jadi biasanya diberi logo O, M, dan P di depan namanya. Itu untuk menunjukkan posisi gugusnya itu apa, orto, meta, atau para. Nah, ini adalah contoh-contoh baik yang monosubstitusi ataupun disubstitusi yang punya nama-nama istimewa. Ya, seperti misalkan jika ada benzena, dia mendapatkan substitusi metil, ya, namanya bukan metil benzena, tetapi nama istimewanya adalah toluena. Kemudian ketika ada substitusinya 2, disubstitusi metil posisinya adalah para, ya, maka namanya adalah parasilena. Ya, para menunjuk P itu bacanya para ya, karena posisinya ini lurus 180 derajat. Kemudian kalau mendapatkan substitusi amina atau NH2, maka nama senyawanya adalah anilina. Nah, kalau misalkan mendapatkan substitusi etena, ya ingat karena ini rangkap 2 berarti etena, C-nya 2 ya. Berarti namanya adalah stirena. Maka ada polistirena, ya polistirena itu adalah polimer untuk membuat styrofoam yang biasa kita pakai untuk wadah makanan ya. Kalau teman-teman beli makanan di GrabFood, GoFood ya, sering banget kita memanfaatkan styrofoam ya atau bungkus-bungkus alat-alat elektronik supaya tidak pecah. Nah, styrofoam itu buatnya dari apa? Ya dari polistirena.
Nah, kemudian kalau ada benzena mendapatkan substitusi satu atau monosubstitusi gugus alkohol OH, berarti dia punya nama istimewa fenol. Nah, kalau dia memiliki substitusi asam karboksilat, ya asam karboksilat itu COOH, berarti namanya asam benzoat. COOH ini gambarnya seperti ini ya, kalau mau digambarkan lain, nanti kalau ada gambar lain, teman-teman biar nggak bingung. Ya, jadi ini bisa digambarkan COOH itu C, kemudian O-nya itu rangkap, kemudian OH-nya itu tunggal. Ini adalah gugus karboksilat namanya. Oh, OH. Nah, COOH itu sebenarnya gambarnya seperti ini, gambar yang lengkap ya. COOH ini adalah gugus namanya asam karboksilat. Ya kan kita kemarin belajar gugus fungsi itu banyak ya. Ada alkohol, ada ester, ada eter, ada keton, ada aldehid, ada asam karboksilat ya kan. Ada alkil halida, di slide saya di hidrokarbon dulu sebelum UTS. Nah, gugus fungsi asam karboksilat itu adalah COOH. Gambarnya seperti ini. Nah, jadi kalau mau mempersingkat, nulisnya cukup ditulis COOH. Nah, gambar lengkapnya tadi di gambar yang tadi. Nah, ini ada urutan kereaktifan gugus fungsi. Kenapa perlu? Karena tadi mungkin di dalam satu benzena itu mengalami substitusi lebih dari satu. Bahkan mungkin mengalami substitusi lebih dari dua. Nah, lalu bagaimana kita memberi nomor satu pada yang paling pada C nomor satu ya? Nanti kita akan belajar penamaan. Nah, itu adalah dari gugus yang paling reaktif, itu yang nomor satu. Nah, oleh karena itu di sini saya tuliskan urutan kereaktifan gugus, mulai dari gugus yang paling reaktif sampai gugus yang paling tidak reaktif, ya. Yang paling reaktif itu adalah asam karboksilat, COH. Ya, kemudian setelah itu ada asam sulfit, HSO3. Kemudian ada CHO, ya, ini adalah aldehid. Kemudian ada sianida, ya, ternyata sianida itu mematikan tapi tidak reaktif untuk gugus ya. Tapi dia mematikan memang. Tapi dia tidak gampang bereaksi. Tapi kalau dia masuk ke dalam tubuh itu dia mematikan. Kemudian OH atau alkohol, kemudian NH2 atau amina, kemudian R ini maksudnya alkil ya, dia bisa CH3, bisa kayak etena tadi yang di stirena tadi, pokoknya C aja. Selain CN, selain CHO, selain COH ya, biasanya hidrokarbon, pokoknya R itu hidrokarbon ya, bisa alkana, bisa alkena, bisa alkuna. Kemudian nitro itu adalah NO2, kemudian X ini adalah golongan halogen. Masih ingat? Ayo ini Bu Abdi katanya terus. Golongan halogen itu apa? Golongan halogen itu apa? Nah, itu harus ingat. Golongan halogen itu X, lambangnya dia golongan 7A, yaitu F, Cl, Br, I. Dan masih ada lagi di bawahnya I, tetapi umumnya yang reaktif itu sampai I. Jadi yang biasa digunakan untuk substitusi itu fluor, kemudian klor, kemudian iodin, kemudian bromida. Ya, jadi X ini adalah golongan 7A. Nah, ini adalah kereaktifan gugus. Ingat, ini yang kiri yang paling reaktif, semakin ke kanan semakin tidak reaktif. Nah, kemudian ada penamaan istimewa ya. Ya ini pengetahuan saja. Kalau ada benzena, dia mengalami substitusinya satu, ini namanya fenil ya. Kalau ini biasanya kalau dia sebagai cabang sih, kalau dia sebagai cabang ini namanya fenil. Kalau cabangnya seperti ini berarti benzil, kalau seperti ini berarti paratolil. Ya, ini nama istimewa. Nah, sekarang kita pelajari contohnya. Di sini ada contoh yang sebelah kanan itu disubstitusi, yang sebelah kiri itu adalah trisubstitusi.
Nah, sekarang kita belajar dulu yang mana enaknya. Yang disubstitusi boleh ya, yang disubstitusi. Dia punya eh, substitusi dua, yaitu bromida dan ada apa namanya di sini ada alkana ya, jadi ada metil kemudian ada klorida. Oke, saya gambarkan dulu sebentar. Nah, misalkan saya gambar ya, seperti ini gambarnya. Di sini tadi ada gugus substitusi gugus Br, kemudian ada CH2Cl, ya kan? Nah, sekarang bagaimana cara menamainya? Ya, cara menamainya kita lihat dulu posisinya nih. Posisinya apa? Orto, meta, atau para. Jadi yang ada orto, meta, atau para itu hanya yang substitusinya dua. Ya, jangan salah ya. Nah, karena ini posisinya apa? Yuk kita lihat tadi slide-nya. Posisinya orto, meta, atau para. Kalau dia eh, lurus ya. Nah, ternyata kalau lurus nih posisinya para. Ya, berarti kita kasih para di sini. Nah, sekarang tinggal kita identifikasi nih. Coba kita lihat, ada nggak gugus CH2Cl? Oh, nggak ada tadi gugus CH2Cl di dalam urutan kereaktifan gugus tadi. Adanya R saja, tapi R tanpa ada gugus lain, ya kan? Sedangkan ini ada gugus lain nih Cl. Nah, kita agak kesulitan memberi nama. Sehingga kita dalam hal ini kita bisa nih menggunakan nama istimewa. Nah, ketika ada benzena yang mengikat CH2, itu namanya benzil. Berarti apa? Berarti bagian ini nih. Nah, bagian ini nih. Nah, bagian ini itu namanya apa? Namanya benzil. Nah, sehingga bagaimana cara menamainya? Cara menamainya sehingga menjadi para bromo benzil klorida sesuai dengan posisinya ya. Jadi ini ada bromo benzil klorida sesuai abjad. Yang disesuaikan abjadnya adalah gugusnya ya. Bromo benzil klorida. Nah, ini contohnya. Nah, misal lagi contohnya nih. Contohnya misalkan nih yang atas nih ya. Tadi kan kita punya asam karboksilat ya. Misalkan punya asam karboksilat. Kemudian ini ada metil, disubstitusi lagi kan ya. Nah, jaraknya nih bersebelahan nih disubstitusinya. Kalau bersebelahan namanya adalah orto. Nah, tapi ingat. Nah, kita lihat dulu gugusnya. Metil sama asam karboksilat ini lebih kuat mana? Ya, ternyata lebih kuat asam karboksilat. Nah, berarti yang menjadi struktur utama adalah benzena yang mengikat asam karboksilat. Nah, benzena yang mengikat asam karboksilat tadi namanya apa? Coba. Nah, benzena yang mengikat asam karboksilat namanya adalah asam benzoat. Sehingga ini kalau di dalam struktur benzena itu ada asam karboksilat, pasti depannya itu ada asamnya namanya. Pasti, itu udah pasti. Teman-teman ingat-ingat, di note, di bold, di underline. Kalau di dalam struktur benzena itu ada asam karboksilatnya, itu depannya pasti ada asamnya namanya. Oke. Dan belakangnya ada benzoatnya. Tinggal tengahnya ini apa? Ya. Jadi karena posisinya orto, kemudian tinggal satu nih, ada metilnya. Ya, sebagai gugus yang kereaktifannya nomor 2. Sehingga namanya adalah asam orto metil benzoat. Contoh lagi. Nah, saya masih punya nih beberapa struktur di bawah. Nah, misalkan nih ada amina sama ada klorida. Nah, kita lihat di kereaktifan gugus. Nah, NH2 sama Cl, oh ternyata lebih reaktif NH2. Sehingga kita lihat benzena yang mengikat NH2 namanya apa? Oh, namanya anilina. Oke, berarti ini namanya apa? Posisinya dulu, jangan lupa. Posisinya karena dia keselang satu, berarti dia meta, ya kan? Nah, kemudian karena dia anilina, ya kan?
benzena yang mengikat NH2 itu namanya anilina. Nanti anilinanya ditaruh di belakang. Ya sama kayak kalau teman-teman kemarin memberi nama alkana. Rantai terpanjangnya kan ditaruh, rantai utamanya kan ditaruh di belakang. Nah, ini gugus utamanya ditaruh di belakang. Ya, jadi benzena yang mengikat NH2 itu namanya amina. Sorry, anilina. Sehingga namanya kloronya kita tuliskan dulu. Metakloroanilina. Nah, dan ini lagi. Nah, ada asam benzoatnya lagi. Ya, mesti depannya ada asamnya. Nah, kemudian posisinya apa? Oh, posisinya para. Oke, posisinya para. Kemudian pasti belakangnya ada benzoatnya, tapi nanti di belakang sendiri. Nah, yang dituliskan apa? I-nya. Berarti iodo benzoat. Nah, seperti itu cara memberi namanya untuk yang di substitusi, ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, yang disubstitusi tadi sudah ya. Nah, sekarang yang lebih dari 2 substitusinya. Nah, kalau lebih dari 2 substitusinya itu selalu pakai nomor. Nah, C nomor 1 adalah C yang mengikat gugus yang paling reaktif. Nah, misalkan ini, gugusnya ada NH2, CH3, dan CH3. Mana yang paling reaktif? Antara NH2 dengan CH3. CH3 tadi kan R ya. Oh, ternyata yang paling reaktif itu NH2. Berarti C nomor 1 adalah C yang mengikat NH2. Nah, nomor 2-nya yang mana? Nomor 2-nya karena ini sama-sama CH2, ya kan? Sama-sama CH2 sehingga nomor 2-nya adalah yang terserah. Mau yang kiri boleh, mau yang kanan boleh karena letaknya sama bersebelahan. Kecuali kalau letaknya berbeda. Nah, misalkan letaknya seperti ini nih. Nah, kalau letaknya seperti ini, berarti nomor satunya yang mana? Nomor satunya jelas ya, yang ini ya. Nomor satunya jelas yang ini. Bentar. Oke. Nah, nomor 2-nya menjadi yang ini. Kenapa? Karena nomor 2-nya yang lebih dekat. Ya, jadi nomor 2 itu cabang yang lebih dekat. Kalau ke sini kejauhan ya, ke selang 1. Nah, kebetulan CH3-nya sama. Ya, CH3-nya sama. Kecuali gugusnya beda. Misalnya gugusnya yang satu CH3, yang satu OH. Ya, yang satu CH3, yang satu OH. Kalau beda seperti apa? Kalau gugusnya beda, uh, kalau gugusnya beda itu berarti mengikuti kereaktifan gugusnya. Ya, jadi arahnya mengikuti kereaktifan gugusnya. Ya, jadi ini setelah kita kasih nomor, ya berarti karena bukan rantai ya, struktur utamanya adalah benzena yang mengikat NH2, berarti adalah anilina, kita taruh paling belakang. Kemudian karena ada cabang CH3 jumlahnya 2 yaitu pada C nomor 2 dan C nomor 6 berarti kita tulis 26 dimetil anilina. Oke, gitu ya. Itu untuk yang substitusi lebih dari 2. Nah, seterusnya ini ada tugas yang harus teman-teman coba di rumah. Silahkan teman-teman coba ya. Jadi misalkan nih yang ada yang 4 nih substitusinya. Nanti dicari dulu C nomor 1 adalah yang paling reaktif. Yang paling reaktif berarti OH ini nomor 1. Oke, berarti nomor 1 berarti nomor 2-nya yang mana? Karena ini sama ini dilihat dari nomor 1 itu sama aja ya berarti nanti boleh nomor 2-nya boleh sini, boleh sini. Ya, kecuali yang ini nih, yang ini CH3 dengan I, mana yang lebih reaktif? Pasti kan CH3 karena R. Berarti nomor satunya ini. Nah, nomor 2-nya berarti apa? Nomor 2-nya yang ini, karena yang paling dekat. Gitu ya. Nah, nanti silakan teman-teman coba kerjakan, ditulis di buku tulisnya masing-masing, dikasih nama, strukturnya plus dikasih nomor ya. Kalau yang perlu nomor-nomor seperti ini yang substitusinya lebih dari 2 itu kan perlu nomor. Silakan diorat-orat dikasih nomor. Nah, kemudian dikasih nama. Boleh bertanya kepada teman, tetapi tidak
cuma nyontoh temennya, ya. Itu nanti jawabannya difoto, kemudian nanti diupload di e-learning. Nanti saya kasih ruang di e-learning untuk mengupload beserta dengan yang ini tadi. Nah, yang ini. Jadi satu halaman aja ya, tulisannya nggak usah gede-gede. Cukuplah jadi satu halaman, nanti difoto terus diupload. Kemudian batas pengumpulannya kapan? Batas pengumpulannya hari Minggu ya teman-teman, hari Minggu maksimal jam 23.55 ya. Jadi teman-teman silakan nanti mengupload tugasnya di sini langsung dikerjakan nggak apa-apa sebisanya ya sebisanya. Kalau ada yang nggak bisa nggak apa-apa nanti saya bisa lihat oh ternyata teman-teman nggak bisa nanti ditulis aja itu ditandain di tugasnya masih bingung atau belum paham atau ragu-ragu, nah boleh tuh. Nanti jadi saya tahu dari tugas-tugasnya seperti apa. Syukur-syukur alhamdulillah bisa bisa mengerjakan semua nggak apa-apa. Nah, saya senang banget ya. Jadi nanti minggu depan saya tinggal bahas untuk nama-namanya ya. Jadi siapapun yang saya tunjuk minggu depan harus sudah siap karena sudah mengerjakan. Baik, mungkin itu saja kuliah kita hari ini. Terima kasih atas atensinya. Saya sekali lagi mohon maaf karena perkuliahan saya gantikan melalui video pembelajaran. Insya Allah semoga tidak mengurangi kepahaman teman-teman terhadap materi ini. Minggu depan insya Allah kita bertemu lagi di Google Meet. Jadi kalau ada yang masih dibingungkan oleh teman-teman, silahkan minggu depan tanya. Ya, tanya. Karena teman-teman sudah mengerjakan latihan soalnya, berarti otomatis akan banyak yang ditanyakan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.